Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Laude Muhammad Hikmat, ZSE, MSI, yang berpegang mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Di sini saya akan mempresentasikan pengantar ekonomi mikro yang berjudul Pengertian Ruang Lingkup Teori, Contoh Kebijakan, dan Perbedaannya dengan Ekonomi Mikro. Ekonomi mikro atau disebut juga sebagai mikroekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang kurva permintaan dan penawaran, yang kemudian turut membantu memahami bila hubungan antara perubahan upah, pola pekerjaan yang sesuai, serta memahami variabel biaya pada saja dalam suatu produksi barang dan jasa. Pengertian ekonomi mikro sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga penentuan kualitas faktor dan input. Beberapa aspek analisis yang itu sendiri diantaranya model-model pasar industri, analisis manfaat, teori permintaan, analisis biaya dan penawaran. Adanya kebijakan dalam perusahaan juga dapat menjadikan perusahaan lebih strategis dan inovatif. Ekonomi mikro sangat berperan dalam memprediksi hingga merancang strategi suatu perusahaan ke depannya. Berikut ini beberapa definisi ekonomi mikro menurut para ahli. 1. Mary Emerson and William Snell. Ekonomi mikro merupakan kajian terkait individu, rumah tangga, dan perusahaan mengambil keputusan dalam proses ekonomi. 2. David Amos. Ekonomi mikro sebagai langkah penganalisian sebuah keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok, mulai dari faktor-faktornya hingga pertimbangan akan biaya dan manfaatnya. 3. Adam Smith. Melihat adanya berbagai pertimbangan rasional dalam pengambilan keputusan yang dipilih oleh pelaku ekonomi. 4. N. G. Menke. Dalam bukunya, ia menulis, pengertian ekonomi mikro adalah ilmu yang membahas tentang peran individu-individu pelaku ekonomi, bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan, serta bagaimana mereka berinteraksi di dalam pasar. Ekonomi mikro sendiri mempelajari seputar hal-hal yang melingkupi perilaku konsumen dan pasar di sektor individu atau perusahaan. Konsumen dan produsen sendiri merupakan individu pada setiap rumah tangga, organisasi, masyarakat, dan perusahaan. Ketahui apa saja ruang lingkup pada ekonomi mikro, berikut ini beberapa di antaranya. 1. Interaksi di pasar barang. Pasar merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pasar juga menjadi tempat di mana penjual dan pembeli dapat bertemu untuk dapat melakukan transaksi jual beli. 2. Perilaku penjual dan konsumen. Keduanya memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan keuntungan maksimal dan pembeli menginginkan kepuasan optimal dari segi kualitas dan harga produk. Dalam menganalisis perilaku antara penjual dan pembeli, ada 3 asumsi yang dapat diperhatikan, yaitu aktivitas ekonomi antara penjual dan pembeli terjadi secara terbuka dan rasional. 3. Interaksi di pasar faktor produksi. Dari sisi penjual memiliki produk yang memenuhi kebutuhan manusia, juga membutuhkan faktor produksi dengan cara membelinya. Sementara dari konsumen membutuhkan uang dalam pembubuhan kebutuhannya. Teori nilai guna mempelajari bagaimana suatu barang menghasilkan kegunaan atau kepuasan pada konsumen yang membeli atau menggunakan barang produksi tersebut. 5. Teori struktur pasar menjelaskan penggolongan pasar berdasarkan pada jumlah perusahaan, karakteristik atau jenis. C. Ruang lingkup ekonomi mikro. Struktur pasar dinyatakan sebagai struktur yang non-kompetitif ketika terdapat perusahaan yang tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah barang. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mempengaruhi jumlah barang yang beredar atau harga yang ada di pasar, maka struktur pasar tersebut dikatakan sebagai struktur pasar yang kompetitif. 6. Elastisitas harga mempelajari bagaimana harga-harga suatu barang maupun jasa terbentuk di pasar.
Harga ini dipengaruhi oleh seberapa banyaknya jumlah permintaan. 7. Industri mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa dapat terbentuk. Ia juga menganalisis barang produksi, produsen, konsumen, dan distribusi. Dalam hal kemungkinan rasional dalam pengambilan keputusan ekonomi. 8. Pasar input mempelajari bagaimana produsen dapat memperoleh bahan-bahan produksi dengan biaya seminimal mungkin, namun menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai jual tinggi. Teori ekonomi mikro. Ekonomi mikro bertujuan menganalisis kegagalan suatu keputusan ekonomi, memunculkan analisis rasional, serta memunculkan hasil analisis secara teoritis yang memungkinkan pasar persaingan sempurna. Perilaku ini berguna dalam menganalisis pengaruhnya terhadap permintaan dan penawaran produk, barang maupun jasa, penentuan harga, serta menentukan jumlah penawaran dan permintaan selanjutnya. Analisis dari kajian ekonomi mikro memungkinkan munculnya penjelasan rasional atau suatu keputusan yang dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam mengatasi suatu kegagalan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebelumnya. Analisis ekonomi mikro atau disebut mikroekonomi terbagi lagi menjadi 3, yaitu 1. Teori harga, 2. Teori produksi, 3. Distribusi, 4. Konsumsi. Contoh kebijakan ekonomi mikro. Ekonomi mikro dapat dijadikan dasar dalam rumusan kebijakan perusahaan terkait harga dan upah dalam pengelolaan sumber daya. Ekonomi mikro juga mempermudah perusahaan dalam mempelajari interaksi pasar dan membentuk kebijakan perusahaan yang inovatif berdasarkan kebijakan pemerintah. Kebijakan harga terendah diterapkan ketika dalam kondisi jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, sehingga menyebabkan penumpukan produk dan tidak semua masyarakat akan membeli produk tersebut. Hingga kemudian produk dijual dengan harga yang semurah-murahnya. Di sini pemerintah berperan dalam menetapkan batas minimal harga produk sehingga produsen terlindungi. Contoh konkretnya pada analisis permintaan dan penawaran cabai merah di Provinsi Sumatera Utara. Analisis kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan dan produk pada supermarket dan menggunakan metode importance dan performance analysis IPA. Analisis faktor-faktor produksi yang mempengaruhi produksi kopi robusta di Kecamatan Suwono, Kabupaten Semarang, dan sebagainya. Kebijakan harga tertinggi ditetapkan ketika kondisi pasar mengalami ketidakpastian harga, yaitu melonjaknya harga menjadi sangat tinggi. Kebijakan ini kemudian dapat terjadi karena jumlah penawaran yang rendah, sehingga jumlah permintaan meninggi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.